Mari kita mulai penelusuran ini dari sebuah ilusi megah di tengah gurun pasir. Sebuah kota berdiri menantang batas kemustahilan, mengubah gurun gersang menjadi kanvas fiksi ilmiah. Sejak pergantian milenium, kota ini berambisi menyingkirkan dominasi kota metropolitan dunia lainnya. Mereka membangun lebih tinggi, berbelanja lebih gila, dan bergerak lebih cepat dari nalar manusia. Menara raksasa dibangun hingga terlihat dari luar angkasa. Pulau buatan berbentuk palem ditebar di lautan, dan hotel-hotel super mewah didirikan hingga kata mewah itu sendiri kehilangan maknanya. Selama 25 tahun, strategi ini berhasil luar biasa. Dubai menjadi tempat paling sering dikunjungi di bumi, cakrawala paling banyak dipotret, dan kiblat baru kemajuan zaman. Namun, apakah semua ini nyata? Saat kami menginvestigasi situasi di tahun 2026, sebuah kenyataan pahit mulai terkuak di balik kilau emas dan kaca-kaca pencakar langit. Ada pergeseran sunyi yang mencemaskan. Tengara-tengara kota yang dulu tampak abadi kini perlahan meredup dan gulung tikar. Hotel-hotel legendaris yang tidak pernah sekalipun mematikan lampunya, kini terpaksa menghentikan operasional. Taman bermain raksasa dikunci rapat dari dalam. Air mancur paling ikonik di dunia mendadak bungkam tanpa suara. Bahkan, hotel paling termasyhur di bumi, simbol kemakmuran yang dijanjikan Dubai kepada dunia, kini menutup pintunya rapat-rapat untuk pertama kali dalam lebih dari seperempat abad. Kami harus bertanya secara kritis, apakah dinasti pasir ini sedang sekarat? Ataukah ada krisis yang jauh lebih pelik sedang terjadi secara sistematis? Kenyataan hari ini mempertemukan benturan ambisi ekstrim, dinamika geopolitik yang memanas, dan gravitasi ekonomi yang tak bisa dihindari. Memaksa kota paling megah di dunia ini menghadapi kerapuhannya sendiri untuk kali pertama. Investigasi kami menemukan jawaban yang jauh lebih mengerikan daripada tajuk berita utama di media massa. Salah satu fakta dalam laporan ini akan benar-benar mengejutkan Anda. Karena ini bukan sekedar tentang penutupan gedung beton. Ini adalah tentang batasan mutlak dari ambisi manusia yang paling liar sekalipun. Jika jurnalisme investigatif mendalam seperti ini yang Anda cari, dukung terus kami dengan menekan tombol langganan dan sukai video ini agar laporan penting ini menjangkau lebih banyak orang. Sekarang, mari kita telusuri 7 tengara ikonik Dubai yang runtuh dan selidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Urutan ke-7 dalam temuan kami adalah Dubai Fountain. Pertunjukan air paling megah di dunia kini mendadak sunyi senyap. Untuk menyadari betapa mengerikannya kesunyian ini, kita harus memahami skala raksasa dari keajaiban teknologi ini. Membentang seluas 30 ekar di Danau Burj Khalifa, tepat di jantung distrik tersibuk Dubai, sistem air mancur koreografi terbesar di dunia ini beroperasi. Sejak debutnya pada tanggal 8 Mei tahun 2009, tempat ini menjadi pusat emosional publik, sebuah tontonan gratis bagi siapa saja tanpa memandang kasta. Setiap malam, sebanyak 22.000 galon air dilesatkan setinggi 140 meter ke udara, disinari 6.600 lampu khusus, dan 25 proyektor berwarna berkekuatan 1.500.000 lumen. Cahaya air mancur ini biasanya terpancar hingga sejauh 20 mil di malam hari, tanpa memungut biaya sepeser pun dari penontonnya. Justru itulah poin utamanya. Tempat ini adalah simbol demokrasi terbesar di Dubai. Satu-satunya titik di mana turis miskin beransel dan miliarder elit berdiri sejajar menikmati embusan angin teluk yang hangat, merasakan keindahan yang murni. Namun pada April 2025, kehangatan itu lenyap saat air mancur mendadak mati. Pihak pengembang, MR Properties, mengumumkan renovasi tahap pertama untuk perawatan penting, pelapisan anti bocor, serta pemasangan ubin biru baru di dasar danau yang retak akibat 16 tahun beroperasi tanpa henti. Pertunjukan terakhir digelar pada tanggal 19 April 2025.
meninggalkan danau yang mati suri selama 5 bulan berikutnya. Dampak penutupan ini langsung menghantam restoran dan bisnis di sekitar Danau Burj Khalifa, dengan penurunan pengunjung yang sangat drastis. Di sini, Anda dan saya harus melihat lebih dekat bagaimana penutupan ini mengungkap fakta yang jarang disadari wisatawan, bahwa air mancur ini bukan sekedar hiburan, melainkan jantung ekonomi seluruh area pusat kota. Meski sempat dibuka kembali lebih awal pada tanggal 1 Oktober 2025, MR menegaskan bahwa renovasi tahap kedua tetap berjalan pada kuartal kedua 2026. Namun, saat transformasi belum selesai, konflik perang Iran meletus pada akhir Februari 2026. Okupansi hotel di seluruh Dubai seketika anjlok dari 84,7% menjadi hanya 33,1% pada bulan Maret, menurut data resmi dari CoStar. Kasus Dubai Fountain ini menjadi bukti nyata adanya retakan pertama pada ilusi keabadian yang selama ini dijaga ketat oleh penguasa Dubai. Bahkan Tengara paling merakyat, paling dicintai, dan paling bebas diakses oleh semua golongan pun tidak kebal terhadap waktu, kerusakan struktur fisik, hingga guncangan geopolitik global. Bagi ribuan buruh di sektor perhotelan serta retail di pusat kota Dubai yang menggantungkan hidupnya pada keramaian penonton air mancur, keheningan ini bukanlah sekadar simbol atau metafora belaka. Keheningan ini adalah petaka finansial yang nyata bagi dapur mereka. Ini adalah alarm peringatan keras tentang badai ekonomi yang lebih besar, yang akan segera menyapu sisa-sisa kemewahan kota ini tanpa ampun. Laporan ke-6, kami menyoroti hengkangnya Radisson Blu Dubai Media City, sebuah merek yang dipastikan tidak akan pernah kembali lagi. Dubai Media City dirancang pada pergantian milenium sebagai pusat penyiaran, agensi periklanan, raksasa media, serta korporasi teknologi global. Kawasan ini tumbuh menjadi zona bebas paling strategis di Teluk, tulang punggung ekonomi berbasis pengetahuan milik Dubai. Di tengah hiruk-pikuk ini, Radisson Blu berdiri kokoh bertahun-tahun sebagai jangkar terpercaya bagi para eksekutif, produser, jurnalis, dan konsultan yang melintas setiap pekan. Tempat ini memang bukan monumen estetis, melainkan akomodasi vital yang diandalkan para profesional tanpa ragu. Namun, pada tanggal 30 April 2026, hotel ini resmi ditutup demi alasan renovasi. Langkah penutupan itu sendiri awalnya tampak biasa saja bagi publik, mengingat renovasi hotel adalah bagian lumrah dari siklus industri perhotelan global. Namun, seiring dengan ditutupnya pintu masuk hotel, sebuah fakta mengejutkan terungkap dan mengubah total narasi yang ada. Aset berharga ini dipastikan keluar sepenuhnya dari jaringan Radisson Hotel Group mulai tahun 2027. Ini bukan lagi sekedar proyek perbaikan fasilitas fisik. Ini adalah penggusuran identitas merek secara total. Sebuah pensiun sunyi dari nama besar yang telah melekat lama, serta awal dari reposisi pasar misterius yang belum diumumkan secara terbuka. Meskipun layanan catering mereka masih dipaksakan beroperasi hingga akhir tahun 2026, hal itu justru menegaskan ketidakpastian transisi yang sedang terjadi. Tekanan struktural yang memicu keputusan drastis ini sebenarnya sedang menjangkiti seluruh pasar perhotelan di Dubai tanpa kecuali. Pada tahun 2026 ini, sebanyak 827 hotel terdaftar di Uni Emirat Arab harus saling sikut dalam kompetisi brutal, di mana standar kemewahan didefinisikan ulang hampir setiap tahun. Kehadiran properti ultra premium baru yang terus merangsek masuk, membuat ekspektasi tamu melonjak sangat tinggi sejak menit pertama mereka tiba. Jaringan hotel kelas menengah dan atas kini terjepit di tengah lingkaran setan. Terlalu mahal untuk bersaing dalam perang harga murah, namun kurang megah untuk bersaing merebut gengsi. Bagi nama sebesar Radisson Blu, perhitungan matematis bisnis mereka kini menemui jalan buntu, memaksa pemilik aset membuang identitas lama demi bertahan hidup. Bagi para pelancong bisnis yang selama ini bergantung pada properti tersebut, dampak penutupan ini terasa sangat merepotkan secara instan.
Sementara bagi para pekerja hotel, transisi merek tanpa adanya kepastian identitas baru melahirkan kecemasan karir yang mendalam di saat seluruh industri perhotelan Dubai sedang dihantam badai krisis sistemik. Apa yang terjadi pada Radisson Blu memang jauh dari kesan glamor, tetapi maknanya sangat krusial bagi analisis kami. Ini adalah proses eliminasi struktural yang sunyi terhadap merek-merek yang gagal mengimbangi pasar yang standarnya telah melonjak naik secara permanen dan mustahil untuk turun kembali. Di posisi kelima, kami menemukan Armani Hotel Dubai, sebuah bukti nyata bahwa layanan penginapan berkelas Adibusana sekalipun memiliki batas usia pakai. Menempati lantai bawah serta lantai 38 dan 39 dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di bumi yang menjulang setinggi 828 meter. Properti mewah ini memiliki 160 kamar dan suite, 8 konsep restoran dan bar, serta sebuah spa super premium. Namun, angka-angka statistik tersebut sama sekali tidak mampu menggambarkan jiwa sejati dari Armani Hotel. Setiap helai kain, furnitur, hingga tata letak ruang dirancang langsung oleh tangan dingin sang maestro mode, Giorgio Armani. Ini bukanlah hotel biasa yang sekedar menempelkan nama desainer kondang pada plakat dindingnya, melainkan mahakarya nyata dari sang perancang legendaris abad ke-20 yang berpadu dengan struktur bangunan abad ke-21. Tragisnya, pada tanggal 1 April 2026, hotel ini ditutup total. Seluruh sudut properti mulai dari kamar tamu, suite mewah, deretan restoran elit, hingga Armani Spa kini tengah dibongkar habis demi pembaruan menyeluruh dengan target pembukaan kembali pada kuartal keempat tahun 2026. Reservasi hotel ini bahkan sudah dihapus dari semua platform pemesanan daring sejak tanggal 31 Maret, mengindikasikan bahwa rencana penutupan ini telah disusun jauh sebelum konflik bersenjata Iran mengubah konstelasi wilayah tersebut. Bagi para pelancong pecinta estetika tinggi, arsitek dan direktur kreatif yang hanya sudi menginap di tempat ini, keheningan hotel ini tidak tergantikan oleh apapun. Jika Anda dan saya bersikap kritis, penyebab terdalam dari semua ini adalah berjalannya waktu dan persaingan brutal yang meremukan keangkuhan menara ini dari dalam. Mari kita selidiki bersama realitas di balik gemerlapnya Dubai. Sejak dibuka pada tahun 2010, bersamaan dengan megahnya Burj Khalifa, Hotel Armani telah menjadi simbol kemewahan mutlak. Namun, setelah beroperasi lebih dari 15 tahun tanpa henti, pembaruan bukan lagi sekedar pilihan estetika, melainkan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Peta persaingan di kota ini kini telah berubah secara kejam. Kehadiran kompetitor seperti Atlantis The Royal pada tahun 2023 langsung mendefinisikan ulang standar kemewahan ekstrim di Dubai. Fenomena ini membuktikan bahwa konsep hotel paling artistik sekalipun di dunia ini tetap memiliki jam biologis yang tidak bisa dihindari. Bahkan karya Adibusana terbaik pun akan menua pada waktunya. Gedung mewah rancangan Armani di dalam menara tertinggi di dunia ini akhirnya harus berhenti sejenak, merenung, dan memutar otak untuk berbenah. Di Dubai, diam di tempat adalah dosa terbesar yang tidak akan pernah dimaafkan oleh pasar yang kejam. Sekarang kita beralih ke poin nomor 4, yaitu Dubai Parks and Resorts, sebuah imperium hiburan raksasa yang tiba-tiba sunyi senyap. Pada pagi hari tanggal 28 Februari 2026, serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran mengubah segalanya. Dalam hitungan jam, wilayah Teluk siaga 1. Pertahanan udara diaktifkan, wilayah udara ditutup, dan destinasi wisata megah ini terpaksa ditutup total tanpa peringatan. Kawasan hiburan seluas 25 juta kaki persegi yang menaungi Motion Gate Dubai, Real Madrid World, Legoland Dubai, Legoland Waterpark, Riverland Dubai, serta Hotel Apita mendadak padam seketika. Tidak ada satupun wahana yang tersisa. Seluruh kompleks raksasa itu membisu hanya dalam satu pagi.
Pernyataan resmi dari pihak pengelola menyebutkan bahwa penutupan ini hanyalah langkah keselamatan pencegahan yang sejalan dengan arahan pemerintah setempat. Alasan itu terdengar sangat rapi, terkoordinasi, dan diplomatis. Namun, di balik narasi tersebut, penutupan mendadak ini menjadi bukti paling nyata dari kerentanan struktural yang selama ini sengaja disembunyikan dalam model bisnis industri hiburan mewah di Dubai. Seluruh jaringan tempat rekreasi skala besar ini dibangun di atas asumsi yang sangat rapuh, yaitu aliran turis asing yang tidak boleh berhenti sedetik pun. Begitu aliran tersebut terputus akibat guncangan geopolitik yang mendadak, sistem pertahanan ekonomi mereka langsung lumpuh tanpa memiliki bantalan sama sekali. Segalanya berhenti seketika. Meskipun taman bermain ini mencoba buka kembali pada pertengahan Maret saat situasi mulai stabil, jalur pasokan wisatawan sudah hancur lebur. Pada akhir Maret, tingkat keterisian hotel di seluruh penjuru kota merosot tajam hingga tersisa 33,1% saja. Raksasa agen perjalanan Eropa seperti TUI Group dan MSC Cruises bahkan membatalkan semua agenda ke wilayah Teluk. Jika Anda perhatikan lebih dalam, data penerbangan dari lembaga Cirium tercatat ada 37.000 pembatalan penerbangan hanya dalam kurun waktu singkat. Taman bermain ini terpaksa dibuka kembali di tengah kondisi pasar yang sudah kehilangan seluruh basis pengunjungnya. Bagi ribuan pekerja yang menggantungkan hidup di sana, serta industri hiburan global yang memantau dari jauh, peristiwa ini memberikan sebuah tamparan keras. Infrastruktur pariwisata semegah apapun di dunia ini, kekuatannya hanya sebatas stabilitas politik di sekitarnya. Saat kedamaian itu pecah, gerbang besi akan tertutup rapat, dan tidak ada satu orang pun yang berani menjamin kapan pintu-pintu tersebut bisa kembali terbuka secara normal. Mari beralih ke nomor 3, yaitu Global Village. Sebuah surga bagi rakyat kecil yang kini harus menanggung beban berat dunia. Berbeda dengan tempat rekreasi mewah lainnya, tempat festival luar ruangan yang telah berdiri sejak tahun 1996 ini adalah ruang komunal yang sangat berharga. Berdiri di atas lahan seluas lebih dari 1 juta meter persegi, tempat ini menampung pavilion dari 90 negara dan ratusan tempat makan. Disinilah keluarga dari berbagai status sosial berkumpul tanpa sekat kelas ekonomi. Kehangatan budaya asli seperti ini tidak akan pernah bisa dibeli atau ditiru oleh hotel bintang 5 termewah sekalipun di Dubai, terlepas dari segala kemegahan mereka. Tempat ini memang jauh dari kesan glamor dan jarang menghiasi halaman majalah wisata kelas atas. Namun, Global Village adalah destinasi paling dicintai yang pernah dibangun di kota ini. Pada musim ke-29 yang berakhir Mei 2025, mereka memecahkan rekor dengan 10,5 juta pengunjung. Mereka bukanlah turis kaya penginap hotel premium, melainkan masyarakat biasa yang ingin merayakan keberagaman dunia. Musim ke-30 dibuka dengan penuh gairah pada tanggal 15 Oktober 2025 untuk menyambut tahun bersejarah. Namun, takdir berkata lain saat tanggal 1 Maret 2026, pengelola terpaksa mengumumkan penutupan darurat demi keselamatan. Penutupan darurat itu berlangsung hingga berminggu-minggu lamanya. Pada tanggal 4 Maret, sistem pertahanan udara menangkap ancaman nyata berupa 3 rudal balistik dan 129 drone tempur di langit Dubai. Ini adalah pukulan psikologis telak bagi kota yang selama berdekade-dekade menjual citra dirinya sebagai tempat paling aman di bumi. Kerugian finansial yang diderita oleh ratusan pelaku usaha kecil, seniman jalanan, dan pedagang makanan di sana sungguh luar biasa besar. Saat dibuka kembali pada tanggal 20 April, pengelola terpaksa memperpanjang masa operasional hingga akhir Mei demi menyelamatkan sisa keuntungan dan memanfaatkan momen libur Idul Adha. Disinilah Anda dan saya mulai melihat polanya, bahwa upaya pemulihan ini justru mempertegas kenyataan pahit yang ada. Angka 10,5 juta pengunjung dan sejarah panjang selama 30 tahun sama sekali tidak berdaya menghadapi badai perang regional. Bagi para pelaku usaha mikro dan seniman lokal,
Penutupan ini bukan sekedar kebijakan di atas kertas. Ini adalah hantaman keras yang merobek kehidupan sehari-hari masyarakat Dubai, sekaligus alarm peringatan bahwa tidak ada satupun tempat wisata yang benar-benar kebal dari krisis global. Kini kita masuk ke peringkat nomor 2, yaitu Anantara World Islands Dubai Resort. Sebuah proyek impian ambisius yang akhirnya gagal bertahan di atas air. Jika kita berbicara tentang ambisi gila yang pernah dirancang oleh Dubai, proyek World Islands adalah contoh paling sempurna yang menggambarkan jurang pemisah antara mimpi dan realitas. Gugusan kepulauan buatan yang terdiri dari sekitar 300 pulau ini terletak 2,5 mil dari garis pantai Dubai di Teluk Arab. Dirancang agar terlihat seperti peta dunia dari atas langit. Sejak awal tahun 2000-an, mega proyek ini digadang-gadang sebagai lambang kejayaan era keemasan Dubai dengan janji resor mewah berkonsep eksklusif yang hanya bisa diakses menggunakan perahu atau pesawat amfibi. Namun, mewujudkan dunia buatan di tengah laut lepas ternyata jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Selama bertahun-tahun, pulau-pulau buatan ini hanya teronggok sepi, terkikis abrasi air laut, sementara para investor ragu untuk melangkah. Bagi para pengamat, proyek ini menjadi bukti nyata kesenjangan antara kemegahan visual dan keberlanjutan ekonomi yang realistis. Titik terang baru muncul pada tahun 2021, ketika Anantara World Islands Dubai Resort resmi dibuka di klaster Amerika Selatan. Resor mewah berkapasitas 70 kamar ini menawarkan privasi tingkat tinggi, lengkap dengan kolam renang pribadi dan pantai eksklusif yang dikelola oleh Minor Hotels. Wisatawan harus menempuh perjalanan laut selama 20 menit dari Palm Jumeirah demi merasakan sensasi terisolasi di tengah laut. Kehadiran resort ini sempat menjadi bukti bahwa konsep World Islands yang ambisius itu akhirnya bisa diwujudkan menjadi nyata. Namun kenyataan pahit kembali menghantam. Ketika pada tanggal 10 April 2026, resort ini terpaksa ditutup secara permanen. Pengelola menggunakan bahasa diplomatis untuk menutupi kenyataan operasional yang sangat brutal di lapangan. Dampak perang Iran telah menghancurkan tingkat hunian hotel di Dubai dari 80% menjadi hanya 15 hingga 20% saja. Bagi resor pulau pribadi dengan tarif sewa, mulai dari 1.596 dirham per malam, bertahan di tengah hilangnya turis adalah misi mustahil. Mari kita renungkan bersama akhir dari kisah tragis ini. Kehancuran resor ini jauh lebih besar maknanya daripada sekedar penutupan satu hotel berkapasitas 70 kamar. Ini adalah keruntuhan satu-satunya hotel yang berfungsi di dalam proyek pembangunan paling ambisius dalam sejarah umat manusia. Kegagalan ini meninggalkan ratusan pulau buatan lainnya tanpa memiliki bukti keberhasilan konsep sama sekali. Bagi para pekerja, investor, dan perancang visi besar ini, peristiwa ini bukanlah jeda sementara untuk berganti nama, melainkan sebuah akhir yang mutlak. Kejadian ini memaksa Dubai menghadapi pertanyaan yang selama ini selalu mereka hindari. Apa yang terjadi ketika mimpi itu ternyata terlalu jauh dari daratan? Mari kita mulai penelusuran ini dari sebuah simbol kemegahan yang kini tak berdaya. Burj Al Arab, ikon bintang 7 yang melambangkan kejayaan Dubai, secara mengejutkan harus ditutup untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Menjulang setinggi 321 meter di atas pulau buatan pribadinya di lepas pantai Jumeirah, siluet layar kapalnya dikenali oleh miliaran orang di seluruh dunia. Ketika dibuka pada Desember tahun 1999, tempat ini bukan sekadar hotel mewah biasa. Ini adalah deklarasi tertulis dari baja, serat kaca berlapis teflon, dan lapisan emas 24 karat, yang menegaskan bahwa sebuah kota Arab di tengah gurun siap mendefinisikan ulang arti kemewahan global. Kemewahan tanpa batas itu benar-benar mereka wujudkan tanpa ragu. Hotel ini menyimpan 198 kamar mewah 2 tingkat dengan 86.500 kristal Swarovski yang dipasang manual pada interiornya.
Penyelidikan kami menemukan penggunaan 30 jenis marmer langka dan 1.790 meter persegi lapisan emas 24 karat. Di ketinggian 210 meter, helipad legendarisnya pernah menjadi saksi bisu pertandingan tenis dunia pada 2005. Dengan tarif hingga $25.000 per malam, raksasa ini terus beroperasi tanpa henti selama 26 tahun penuh, menolak tutup bahkan untuk sekedar renovasi biasa. Mesin raksasa ini terus berputar tahun demi tahun di puncak industri pariwisata dunia tanpa jeda sedikit pun, hingga badai itu datang. Pada April 2026, segalanya mendadak sunyi ketika hotel ini ditutup. Pihak manajemen berdalih, ini adalah proyek restorasi 18 bulan yang dipimpin arsitek Prancis ternama untuk menjaga warisan mereka. Seluruh fasilitas mewah langsung lumpuh total, dan pemesanan kamar diblokir hingga Juni 2027. Namun, ada yang ganjil dari investigasi lapangan kami. Beberapa minggu sebelum pengumuman sunyi ini, laporan kredibel menyebutkan adanya serangan drone Iran yang menghantam gedung. Sebuah rumor panas yang sengaja tidak dibantah maupun dibenarkan oleh pihak pengelola. Satu hal yang tidak bisa dibantah adalah realitas pahit di balik penutupan yang tiba-tiba ini. Dokumen analisis yang kami dapatkan menunjukkan tingkat okupansi hotel di Dubai diproyeksikan anjlok hingga sisa 10% saja pada kuartal kedua 2026. Angka yang mengenaskan dibanding 80% sebelum perang pecah. Kerugian ekonomi di kawasan Timur Tengah ditaksir mencapai puluhan miliar dolar akibat hilangnya puluhan juta turis asing. Burj Al Arab terpaksa menutup pintunya, tepat di saat ilusi bahwa Dubai adalah kota yang kebal hukum alam mulai runtuh. Kekuatan geopolitik yang jauh lebih besar kini sedang mengoyak mimpi indah sebuah kota metropolitan yang selama ini mengklaim dirinya tidak bisa disentuh oleh kenyataan pahit dunia nyata. Inilah tempat yang melahirkan kemasyhuran global bagi Dubai. Namun kini lorong-lorong emasnya sunyi senyap tanpa aktivitas. Landasan helikopternya membisu, dan dapur megahnya mendingin tanpa kepulan asap. Penutupan ini bukan sekedar akhir dari era emas perhotelan, melainkan lonceng peringatan paling keras bagi ambisi besar kota ini. Melalui investigasi mendalam ini, kita melihat bagaimana kota paling spektakuler di bumi dipaksa mengakui bahwa kemegahan fana tidak serta-merta menjadikannya kebal dari krisis global. 7 markah tanah, 7 kisah pilu, menjadi bukti nyata bagaimana kemilau fasad luar menyembunyikan kerapuhan sistemik dari sebuah kota yang dibangun terlalu cepat di atas fondasi asumsi yang terlampau berani, di wilayah konflik yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika kita merajut fakta-fakta ini, apa pesan tersembunyi yang sebenarnya ingin disampaikan? Laporan kami tidak bermaksud menyimpulkan bahwa kota ini sedang sekarat, karena data Rio sama sekali tidak mendukung klaim ekstrim tersebut. Burj Al Arab dipastikan akan kembali beroperasi pada akhir 2027, dan berbagai objek wisata besar lainnya terus berbenah demi memulihkan kerugian mereka. Ini bukanlah tanda-tanda kejatuhan total sebuah peradaban modern. Sebaliknya, ini adalah sinyal dari sebuah kota metropolitan yang membangun seluruh fondasi identitasnya di atas satu asumsi mutlak, yaitu bahwa dunia akan selalu datang berkunjung. Dan kini, mereka dipaksa menghadapi kenyataan pahit ketika asumsi emas tersebut tiba-tiba runtuh begitu saja. Mari kita bongkar kebenaran di balik setiap gerbang yang terkunci rapat di kota ini. Struktur ekonomi Dubai dirancang bagaikan mesin yang harus bergerak tanpa henti, mengandalkan arus kedatangan global yang stabil dan jalur udara yang aman di wilayah Teluk yang glamor. Namun, ketegangan militer dengan Iran menghancurkan seluruh ekosistem tersebut hanya dalam hitungan hari saja. Bayangkan, tingkat hunian hotel anjlok drastis dari 80% menjadi hanya 10% dalam waktu singkat. Sebanyak 37.000 penerbangan dibatalkan dalam waktu 10 hari saja, melenyapkan potensi belanja wisatawan sebesar puluhan miliar dolar dari perkiraan tahunan mereka.
Meski mama megah tetap dibuka dan mesin kota tetap berputar, jiwanya telah pergi. Meskipun lampu-lampu megah Burj Khalifa tetap menyala benderang, aliran manusia yang memberinya makna kini telah terhenti. Realitas pahit ini memberikan pelajaran berharga yang gaungnya melampaui batas wilayah Teluk. Di seluruh belahan dunia pada tahun 2026, kota yang menggantungkan hidupnya pada konektivitas global dipaksa merenungkan satu pertanyaan krusial. Siapakah kita tanpa aliran turis asing ini? Apa yang tersisa saat para pendatang tidak kunjung tiba? Jawaban Dubai atas krisis ini, serta bagaimana cara mereka membangun fondasi sosial yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, akan membuktikan jati diri mereka yang sesungguhnya di balik segala kemewahan visual yang disajikan. Pertanyaan besar yang tersisa di akhir penyelidikan kita kali ini adalah, apakah kota yang lahir kembali nanti akan dirancang untuk bertahan lama, atau hanya sekedar dibangun untuk memukau mata sesaat? Anda dan saya kini dihadapkan pada kenyataan baru yang menuntut pembuktian nyata. Dari ketujuh kisah penutupan ikonik yang telah kita bahas bersama tadi, mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda yakin Dubai mampu bangkit lebih kuat? Ataukah ada pergeseran geopolitik mendasar yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi? Tuliskan analisis Anda sendiri dan beritahu kami. Dari belahan dunia mana Anda sedang menyaksikan laporan investigasi mendalam ini di kolom komentar di bawah.